Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 TJKT 1 akan menjelaskan materi bahasa Inggris, yaitu recontext, yang beranggotakan Abian Dimas absen 1, Afiatul Husna absen 3, Febi Zaskia Putri absen 12, Muhammad Finza absen 19, Muhammad Syafiq Iktakoni absen 20, dan Nela Sawa Isabila absen 22. Nah, selanjutnya ada pengertian recontext. Recontext adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Tujuan recontext adalah memberikan informasi, menghibur pembaca, merefleksikan suatu mengkomunikasikan pengalaman penting, mempelajari sejarah. Synthetic structure of recontext. Struktur umum recontext biasanya terdiri dari 3 bagian utama. The first is orientation, adalah membuat informasi mengenai tokoh atau karakter, lokasi, waktu, dan kejadian. The second is series of events, adalah berisi rangkaian cerita mengenai peristiwa atau kejadian yang dialami oleh penulis atau inti dari recontext. And the last is reorientation, adalah rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita, sekaligus memberitahu intinya sad atau happy. Bisa juga menambahkan kesan dan pesan dari penulis untuk pembaca. Language features of recontext. Kaidah kebahasaan recontext. Yang pertama, using simple past tense. Contohnya, last week my friends and I went to Jogja. When di sini merupakan bentuk simple past tense dari go. Yang kedua, using personal participle. Contohnya seperti I, my group, my friends, my husband. Biasanya muncul di bagian orientation sebagai pengenalan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, using specific participant, yaitu sesuatu yang memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya satu. Contohnya Borobudur Temple, Istanbul Airport, dan Muara Angke. Yang keempat, using action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjuk pada tindakan dan bisa dilihat oleh orang lain. Contohnya, first we visit Parangtritis Beach. Ciri-ciri recontext. 1. Dalam recontext tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis, berbeda dengan teks naratif yang memiliki konflik pada strukturnya. Yang kedua, selalu ada urutan cerita secara kronologis, misal ada cerita di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Macam-macam recontext. 1. Personal recontext, yaitu teks yang bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi penulis. 2. Factual recontext, merupakan cerita untuk menyajikan laporan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. 3. Imaginative recon, merupakan teks yang biasa digunakan seorang sebagai cerita peristiwa imajinatif yang dialami oleh seseorang. Contohnya pengalaman penulis mengenai khayalan yang ia dapat dari mimpi. 4. Historical recontext, yaitu bentuk recontext yang isinya menceritakan peristiwa sejarah. Contoh dari recontext antara lain A Memorable Trip to Paris, Adventures in the Amazon Rainforest, My First Solo Backpacking Experience, A Day at the Museum Park, Exploring Ancient Ruins in Rome. The exciting school camping trip, an unforgettable concert experience, surviving a weekend camping in the wilderness, discovering hidden games in Kyoto, the roller coaster of events at my cousin's wedding. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.